Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak sekalian yang saya banggakan, anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Mudah-mudahan kekuatan kesehatan ini senantiasa kita bisa menggunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian yang saya banggakan, Pak Sabani adalah sebagai pembina kerohanian Islam di SMP Barnawati. Untuk itu harus menyiapkan kalian tidak hanya berkiprah di SMP Barnawati, tapi paling tidak tujuan kita adalah mewujudkan kalian menjadi anak-anak yang siap pakai, siap dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan Islam di lingkungan kalian masing-masing. Anak sekalian yang saya banggakan, hari ini Pak Sabani akan memberikan tips tentang menjaga suara, karena suara ini adalah penting buat kita. Kita bisa berdakwah, bisa ceramah kalau suara kita dalam keadaan yang enak, merdu, dan tidak menyakitkan telinga orang yang mendengarkan. Kemudian ketika kita mengumandangkan adzan, juga memerlukan suara yang enak, yang merdu. Bagaimana caranya supaya jamaah kita semuanya, masyarakat sekitar kita itu akan terpanggil ketika mendengarkan panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah berupa adzan yang kita kumandangkan. Anak sekalian, baiklah kita lanjutkan saja. Tips menjaga suara. Yang pertama adalah cukupi kebutuhan cairan. Jadi seperti tanaman yang kita lihat di depan, tanaman-tanaman, maka harus kita siram. Dan ketika tanaman itu kita siram, dia akan tumbuh, subur, dan juga bisa memberikan kemanfaatan untuk kita. Termasuk pita suara kita. Jangan sampai pita suara kita dalam keadaan kering. Jadi yang pertama yang harus kita jaga adalah cukupi kebutuhan cairan di pita suara kita, di tenggorokan kita. Pernah Pak Sabani itu adzan, lupa ketika habis makan tidak minum. Ternyata di tengah-tengah adzan terasa kering tenggorokan, sehingga tidak bisa mengumandangkan adzan dengan suara yang nada tinggi. Untuk itu eman sekali. Maka sebelum kalian beradzan, mengumandangkan adzan, qiraah dan lain sebagainya, maka basahi dulu pita suara kita atau tenggorokan kita dengan cairan yang cukup. Di antara cairan-cairan yang kita perlukan adalah air putih. Air putih ini tidak ada efek sampingnya sama sekali. Jadi air putih itu tidak ada efek sampingnya. Dan cairan yang dilarang adalah alkohol, kafein, itu juga harus kita hindari. Karena alkohol dan kafein ini ketika berada di tenggorokan kita akan menghambat keluarnya suara. Juga pita suara kita akan terasa tidak bersih. Kemudian yang selanjutnya adalah makanlah buah-buahan yang banyak yang mengandung air. Contohnya di situ ada semangka, kemudian ada melon, ada apel. Itu baik untuk kesehatan tenggorokan kita agar pita suara kita tetap basah dan kita bisa mengumandangkan adzan, bisa membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Kemudian anak sekalian, yang kedua, tips yang kedua, kita juga harus memberikan istirahat kepada suara kita. Jadi suara kita harus benar-benar kita jaga. Kita harus tahu waktu kapan kita harus mengeluarkan suara, kapan harus kita istirahatkan suara kita. Jadi kalau kita sudah menguras tenaga dengan mengeluarkan suara, maka harus kita jaga. Jangan sampai kita bersuara terus-menerus. Akibatnya ketika kita
mengeluarkan suara yang terus-menerus dengan nada yang tinggi, maka suara kita akan habis, akan serak. Nah, ini akan berbahaya ketika kita diminta untuk mengumandangkan adzan, kita akan tidak kuat untuk bersuara atau mengumandangkan adzan. Maka kita kasih istirahat agar ketika nanti kita gunakan suara itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga, hindari merokok. Hindari merokok, jangan merokok. Karena ketika kita sudah menghirup asap rokok, maka kita akan menanggung akibatnya. Karena rokok atau asap rokok itu bisa membuat kanker tenggorokan dan pita suara iritasi. Makanya tak heran ketika kita nih biasa merokok, ketika untuk bersuara ini perih. Nah, itu tanda-tandanya pita suara kita iritasi. Untuk itu harus kita jaga agar setiap saat kita bisa ready apabila mengumandangkan adzan, apabila kita berceramah atau kita berkhutbah atau yang menggunakan suara kita, termasuk menyanyi. Baik anak sekalian, kemudian tip yang keempat. Yang keempat adalah hindari suara berlebihan. Memang kita kadang tidak bisa menghindari ketika teman kita berteriak-teriak. Wow, kadang kita ikut-ikut, apalagi kalau kita suka nonton bola, jadi supporter. Wow, ramai sekali. Bahkan kita nggak bisa mengontrol apakah yang keluar dari mulut kita atau suara kita. Entah itu teriak-teriak dengan nyanyi yang tidak ada nadanya, yang penting suara kita sekenceng-kencengnya. Itu berbahaya buat pita suara kita. Berbahaya. Karena kalau kita suara berlebihan, maka pita suara akan kering dan juga akan terjadi iritasi sehingga tidak siap ketika kita diminta untuk mengumandangkan adzan di mushola atau masjid di sekitar kita. Baik anak sekalian, kita lanjut. Tips yang kelima. Jaga otot leher tetap rileks. Jaga otot leher ini tetap rileks. Tidak tegang terus-menerus. Agar nada rendah, nada sedang, atau nada tinggi bisa kita lakukan. Nada koror, nada nawa, nada jawab, itu semuanya bisa kita lakukan dengan baik. Nada rendah, nada sedang, tinggi bisa kita lakukan kalau kita bisa menjaga otot dari leher kita. Harus benar-benar kita rilekskan ketika kita menggunakan suara kita. Baik anak sekalian, yang keenam, tips yang keenam untuk menjaga suara kita adalah jangan sering-sering membersihkan tenggorokan. Jadi jangan sering-sering membersihkan tenggorokan. Karena tenggorokan kita itu ada cairan-cairan yang memang menjaga kelembapan atau kebasahan dari pita suara. Kalau setiap hari kita gorah mengeluarkan cairan yang ada di tenggorokan, pasti akan menjadi sesuatu yang kita inginkan. Untuk itu nggak usah lah sering-sering, tapi paling tidak ya setahun sekali lah gorah itu. Atau kalau perlu ya nggak usah gorah, tapi menjaga tadi yang tips 1 sampai 5 tadi bisa digunakan untuk itu. Selalu membasahi, mengistirahatkan suara kita, tidak berteriak berlebih-lebihan, tidak merokok, itu akan menjaga pita suara supaya pita suara kita tetap fit ketika kita diminta untuk berceramah, adzan, qiraah, kita ready, kita siap melakukan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketujuh, usahakan kita sering untuk melaksanakan senam mulut. Senam mulut itu membuka mulut yang selebar-lebarnya, seperti di gambar ini. Selebar-lebarnya, sampai rahang kita kiri dan kanan terasa krek gitu, terasa krek bunyi itu. Lakukan tiap pagi dan sore. Kalau pagi habis bangun tidur, ketika kita mau mandi pagi, lakukan itu. Buka mulut selebar-lebarnya.
Kemudian yang kedua pada sore hari ketika kita mau mandi. Kita lakukan di kamar mandi saja. Kalau kita lakukan di sembarang tempat kan dicurigai orang. Nah, jangankan kita dianggap sakit nanti. Ada apa itu? Kok mangap-mangap sendiri? Apalagi di dalam angkot. Nanti dikira kita tidak waras. Nah, itu dua itu. Lakukan 2 kali 8 atau 16 kali. Jadi dibuka mulutnya sekencang-kencangnya 16 kali. Pagi dan sore ketika kita mau mandi. Baik anak sekalian, kita lanjutkan lagi. Mas yang ke-8, tips yang ke-8. Masih kita lakukan senam. Senam yang kedua adalah menjulurkan lidah. Menjulurkan lidah seperti contoh di gambar itu. Menjulurkan lidah ini pokoknya sampai pol istilahnya gitu. Sampai pol. Sama lakukan pada pagi hari dan sore hari. Kalau bisa dibarengkan dengan yang ke-7 tadi. Tips yang ke-7, membuka mulut, kemudian setelah membuka mulut, kemudian yang kedua, menjulurkan lidah atau mengeluarkan lidah sampai terasa di pangkal lidah itu terasa. Nah, efeknya nanti kalau kita nggak biasa melakukan senam itu, maka kita akan muntah, pengen muntah rasanya. Ada cairan-cairan yang akan keluar. Karena kita berada di kamar mandi, ya dikeluarkan saja, dimuntahkan saja cairan itu. Karena itu akan membersihkan tenggorokan yang kita punya. Sekali lagi, lakukan 2 kali 8 atau 16 kali. Kemudian tips yang ke-9 atau tips yang terakhir. Tips yang terakhir agar suara kita tetap dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, maka sering berlatih. Sering berlatih. Pak Sarbani biasa kalau setiap hari itu berlatih. Kadang ketika selesai sholat subuh, itu teriak-teriak sendiri. Teriak-teriak sendiri. Ya sambil tiduran lah. Kita nggak harus berdiri, harus duduk, enggak. Kita nyantai aja. Kadang habis sholat isya itu teriak-teriak sendiri. Dengan melantunkan Bismillahirrahmanirrahim itu. Dengan gaya kori-kori itu. Contohnya begini, sambil tiduran. Seperti itu, kita nggak harus resmi. Kita boleh tiduran, boleh sambil duduk, kapan saja. Asalkan sering berlatih agar kekuatan pada otot leher kita, pada pita suara kita, apabila dalam keadaan sehat maka kita bisa mengeluarkan suara baik nada yang rendah, nada yang sedang maupun nada yang tinggi. Baik anak sekalian, mungkin itu saja tips yang saya berikan untuk menjaga suara kita. Mudah-mudahan sedikit ini bisa berguna menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Tidak saja hanya dijadikan sebagai ilmu, tapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika kalian di masyarakat harus siap pakai, siap melayani masyarakat. Dan itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita berbahagia di dunia dan juga masuk surga di akhirat nanti. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa berguna buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.